Pemirsa, tadi telah kita simak bersama jalannya pelantikan anggota DPR terpilih periode 2014-2019 dan sekarang kita lanjutkan kembali dialog Breaking News bersama Ibu Lili Wahid dan Bapak Bibit Sabatrianto. Ya, tadi Ibu Lili mungkin kita bisa flashback Ibu beberapa tahun 2009 ketika Ibu dilantik dan mengucapkan sumpah, seperti apa Ibu merasakan, dan mungkin sekarang ini dinamika yang ada, sumpah janji mungkin tidak sesuai dengan yang diucapkan ketika sekarang ini banyak anggota DPR, MPR tersangkut kasus korupsi Ibu. Ya, kembali itu kepada pribadi masing-masing ya, dan karakternya masing-masing. Tapi yang jelas bahwa kita mengucapkan sumpah dan janji itu kan kita menempatkan amanah di pundak kita, dan yang membayar kita sebagai anggota DPR itu adalah rakyat, bukan partai. Jadi saya hanya berharap mudah-mudahan ke depan ini anggota-anggota DPR yang dilantik pada hari ini itu lebih menekankan bahwa mereka itu adalah wakil rakyat, bukan wakil partai. Ya. Itu yang saya inginkan terhadap harapan saya terhadap anggota DPR RI yang dilantik pada hari ini. Jangan seperti beberapa hari yang lalu saya tuh menerima profile picture di BBM saya, itu tulisannya itu ada DPR itu adalah Dewan Perampok Rakyat. Jangan sampai kejadian. Jangan sampai Bu ya, 5 tahun ke depan begitu ya. 5 tahun ke depan. Saya ingin mudah-mudahan harapan kita semua ya, itu terjadi sangat bisa diminimalisir apa yang terjadi kemarin-kemarin. Pak Bibit, ini bagaimana menciptakan integritas atau pengawasannya akan seperti apa ke depannya begitu agar kapabilitas integritas dari anggota DPR dapat lebih baik lagi? Ya, integritas itu orang melakukan sesuatu secara benar walaupun tidak ada seorang pun yang melihat. Itu orang itu punya integritas. Betul. Gitu ya. Nah, untuk itu memang ya harus betul-betul diseleksi dengan benar gitu ya. Ada ya, tidak hanya di DPR, pemimpin bangsa ini juga harus punya 3 kriteria menurut saya. Pertama, integritas moral yang tinggi. Kedua, dia punya kompetensi sesuai dengan bidang yang ditanganinya. Dan ketiga, dia konsisten. Baik kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Dia tetap ayo saja. Betul. Jangan seperti orang Jawa bilang, isuk dele, sore tempe gitu. Tidak terjebak arus, tidak terjebak mata rantai korupsi, atau mungkin memang yang sudah terjadi belakangan ini. Dan memang kembali lagi tadi saya katakan bahwa di DPR itu merupakan lokasi rawan korupsi. Siapapun ke situ, kalau memang sistemnya ya masih seperti sekarang ini, siapapun akan terjerat korupsi kalau moralnya nggak bagus. Baik, gitu kan? Dikembalikan lagi ke personality, moral, dan mungkin integritas. Nah, kemudian juga penghasilan juga harus dihitung benar tuh bebannya DPR, anggota DPR itu berapa sih? Dengan tadi dikatakan 57 juta itu cukup nggak sih sebetulnya gitu kan? Sebetulnya perlu ada semacam single salary. Ya. Single salary itu antara penghasilan dengan gaji itu sama gitu ya. Baik. Itu sama. Jangan gajinya kecil, penghasilannya gede. Berarti kan ada hidden income di situ. Betul sekali. Iya. Baik, terima kasih Pak Bibit dan juga Bu Lili sudah hadir di dialog spesial dialog siang ini. Pemirsa, demikian dialog Breaking News, dan sekarang kita bergabung ke gedung MPR DPR Senayan Jakarta untuk mengikuti pelantikan anggota MPR. Terima kasih kita sampaikan kepada Saudara Sekretaris Jenderal MPR, Sidang MPR, dan hadirin yang terhormat. Setelah dibacakannya petikan keputusan Presiden tentang peresmian keanggotaan MPR, selanjutnya marilah kita memasuki acara pengucapan sumpah janji anggota MPR, dan perkenankanlah kami berdua untuk dapat meninggalkan kursi pimpinan ini guna bersama-sama mengucapkan sumpah dan janji sebagai anggota MPR. Dan kepada yang terhormat Saudara Ketua Mahkamah Agung, kami persilakan untuk memandu pengucapan sumpah dan janji anggota MPR. Ya, mari. Pimpinan sementara MPR dipersilakan kembali menempati kursi anggota.
Persiapan pengucapan sumpah janji anggota MPR. Para wakil kelompok sumpah janji anggota MPR dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Para rohaniwan dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Ketua Mahkamah Agung dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Anggota MPR dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah janji dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Sebelum memangku jabatan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, saudara-saudara wajib bersumpah atau berjanji menurut agama masing-masing. Apakah saudara-saudara bersedia disumpah menurut agama saudara? Bersedia. Patut saya ingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudara ucapkan merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, memegang teguh Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Saya harap saudara-saudara mengikuti lafal sumpah atau janji yang akan saya pandu. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, saya berjanji. Saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atta Paramawisesa, saya bersumpah. Om Atta Paramawisesa, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah. Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara seluruhnya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh
akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan, seseorang dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, Sadhu Sadhu Sadhu. Sadu, sadu, sadu. Persiapan penanda tanganan berita acara sumpah janji secara simbolis. Kepada para wakil kelompok sumpah janji, para rohaniwan dan Ketua Mahkamah Agung, dipersilakan maju ke meja penanda tanganan. Penanda tanganan berita acara sumpah janji secara simbolis.